إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-14 yang berkaitan babun minasyirki an yastaghitha bighairi Allahi atau an yad'uwa ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalil yang kedua, yaitu surat Yunus ayat 107. Pada pertemuan yang sebelumnya surat Yunus ayat 106. Maka ini kelanjutan dari ayat yang sebelumnya kita bahas. Apabila dalam ayat yang sebelumnya kita sebutkan atau kita bacakan, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah berdoa kepada selain Allah, janganlah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana selain Allah Subhanahu wa taala pasti tidak memberikan manfaat kepada engkau dan tidak memberikan mudarat, tidak mendatangkan mudarat dan tidak menghilangkan mudarat, tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Karena yang mendatangkan manfaat dan mudarat dan menghilangkan mudarat, mara bahaya, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang malaikat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memiliki sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Ma la yanfa'uk wa la yadhurruk, tidak akan memberikan kepadamu manfaat dan tidak akan memberikan dan menghilangkan mudarat, baik yang hidup lebih-lebih yang mati di antara mereka. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan apabila engkau melakukan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya engkau termasuk dari orang-orang yang zalim. Kezaliman ada dua. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman ada dua macam. Ada kezaliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Ada kezaliman yang seseorang lakukan pada orang lain. Dan kezaliman yang dilakukan
oleh seseorang pada dirinya sendiri, pada hakikatnya ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ketika seseorang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang tersebut tidaklah merugikan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Allah Subhanahu wa taala Maha Terpuji, mau bagaimanapun kondisi hamba-hambanya, maka maha kayanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Maha terpujinya Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Mau hamba-hambanya semuanya taat ataupun semuanya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang melakukan perbuatan dosa, pada hakikatnya mereka melakukan kezaliman untuk dirinya sendiri. Dan kezaliman yang paling besar ketika seseorang melakukan untuk dirinya sendiri, ketika melakukan kezaliman yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Fa innaka idan minadh dhalimin. Apabila engkau memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Seperti yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan, janganlah engkau menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam sholat, dalam ruku, dalam berdoa, dalam berharap, dalam bertawakal, dalam rasa takut. Maka itu semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian di dalam surat Yunus ayat yang berikutnya, ayat yang 107, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu bencana kepadamu, suatu mara bahaya kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan mara bahaya dan musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada engkau kebaikan, maka tidak ada yang mampu memalingkan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dan kebaikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, dan dialah Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kasih sayang. Ayat yang ke-107 ini adalah satu penegasan terhadap ayat yang ke-106. Mengapa kita tidak boleh, ataupun kenapa kita tidak boleh beribadah hanya kepada, kenapa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dan ketika beribadah harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa iyamsaska, dan jika Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepada engkau mara bahaya, baik itu rasa sakit, ataupun kefakiran, ataupun kemarau yang panjang, ataupun kelaparan, ataupun apapun juga, maka Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala an-nafi' ad-dhar, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan mudarat dari siapapun juga yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka Allah katakan, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang mampu menghilangkan mara bahaya tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kefakiran, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan. Apabila kejahilan, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan. Apabila rasa sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafi yang menyembuhkan. Dan apabila yang berkaitan dengan kemarau yang panjang, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan dari atas awan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Dan selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menolong Allah, tidak ada yang ikut campur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan, fala kashifa lahu illa hu, dan tidak ada yang mampu menghilangkan kemudaratan, mara bahaya yang menimpa diri seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa maka ketahuilah, apabila umat ini mereka bersatu padu dari yang pertama sampai yang terakhir, dari seluruh penghuni yang ada di bawah kolong langit ini. Jadi bukan yang bersatu itu bukan para rasul saja, bukan orang-orang yang dianggap wali saja, bukan malaikat-malaikat saja, akan tetapi semua yang ada di bawah kolong langit yang mereka masih memiliki kehidupan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, apabila mereka bahu-membahu, tolong-menolong di antara mereka, mereka bersepakat untuk berupaya memberikan manfaat kepada engkau, maka tidak akan sampai kepada engkau sedikit pun satu manfaat kecuali manfaat tersebut telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hal tersebut akan sampai kepada engkau. Sebaliknya, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan apabila semuanya mereka berkumpul, bukan hanya para wali, semua, bukan hanya para nabi, semua manusia, mereka berkumpul untuk berupaya memberikan satu mudarat kepada engkau, maka tidak mungkin hal tersebut sampai kepada engkau, apapun itu, maupun hasadnya seperti apa orang yang ada di hadapan engkau, mau dengkinya seperti apa, maka tidak akan kejelekan sampai kepada diri engkau, mara bahaya dan kesusahan sampai kepada engkau, kecuali apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hal tersebut telah menimpa akan menimpa diri engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, semuanya telah ditentukan, bahkan apa-apa yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah kering, sehingga tidak mungkin hal tersebut berubah. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang batil, karena mereka tidak mampu menghilangkan kesusahan. Mau menangis seperti apa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala,
maka hal tersebut adalah berdoa kepada yang tidak memiliki manfaat dan mudarat. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kenapa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang mampu memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-7, wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada engkau kebaikan, maka tidak ada yang mampu menghalangi apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan keutamaan, maka Allah Subhanahu wa taala di dalamnya adalah Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah, yang hikmahnya tidak mampu dipahami oleh siapapun juga. Ini berkaitan dengan semua keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik keutamaan umur panjang, baik keutamaan kesehatan, baik keutamaan ilmu, baik keutamaan keluasan rezeki. Maka itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan inilah yang senantiasa kita ulang-ulang setelah kita sholat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak akan ada yang mampu menghalangi, siapapun tidak akan mampu menghalangi ketika engkau telah memberi. Tidak ada yang mampu, maupun seluruh manusia berupaya untuk menghalangi keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tidak ada yang mampu menghalangi. Karena apabila telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka tidak ada yang mampu menghalangi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala halangi. Sehingga apabila hal ini dipahami oleh orang-orang yang berzikir ketika membaca, maka keutamaan apapun yang ada pada dirinya tidak akan menjadikan dia membusung dada. Mau sebagaimanapun keutamaan yang Allah berikan, baik keutamaan ilmu, baik keutamaan kesehatan, baik keutamaan umur panjang, ketika sampai kepada dirinya, menjadikan dia senantiasa menjadi pribadi yang bertawadhu, memiliki sifat tawadhu, rendah hati, baik itu di hadapan manusia, lebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia yakin ini semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang memiliki anak yang banyak, di hadapan orang yang tidak memiliki anak, tidak mencibir, tidak dia mengusik-usik, tidak. Karena apa? Yakin ketika ia memiliki anak yang banyak, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ia mengatakan, nih saya keturunannya bagus, nih saya memilih akhwatnya subur. Tidak. Semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang tidak mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu memberikan. Dan semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan tentu ada hikmahnya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala katakan,
Inna min ibadi man law aghnaytuhu afsadahul ghina. Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada mereka-mereka, orang-orang yang mereka itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kekayaan, keluasan rezeki, maka kekayaan yang ada pada dirinya menjadikan dia rusak. Rusak agamanya, rusak dunianya, rusak kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu. Bagaimana seseorang ini apabila memiliki dunia, apakah makin menjadi pribadi yang lebih baik, apakah menjadi pribadi yang takabur? Allah yang mengetahuinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ada hamba-hambaku yang apabila mereka diberikan kekayaan, mereka menjadi orang-orang yang fasik, bahkan bisa jadi menjadi hamba-hamba yang kufur. Kemudian Allah katakan, wa inna min ibadi man law afqartuhu afsadahul faqru. Ada dari hamba-hambaku yang mereka apabila dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam harta, maka kefakirannya itu akan menjadikan dia rusak. Baik rusak dunianya, baik rusak kehidupannya, baik rusak akhiratnya. Alhasil Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan tersebut, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki keutamaan yang sangat besar. Sehingga sebagian ulama ketika membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Rabb artinya yang mengatur alam semesta, yang mengatur kehidupan manusia, bahkan yang berkaitan dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang ada yang tidak pintar dagang, bahkan ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Akan tetapi ketika dia berniaga, perniagaannya sangat mudah dan hartanya berlimpah. Ada nggak ikhwan? Ada. Karena Allah yang mengatur. Padahal kalau transaksi biasa-biasa saja, bukan ahli, bukan yang dia itu belajar marketingnya sampai mengumpulkan ahli, tidak. Mengalir saja, akan tapi apa? Allah berikan. Sebaliknya, ada orang yang cerdas. Dia berpikir dengan hebat sekali. Bahkan apabila melakukan transaksi yang besar, dia menghitung 10 langkah ataupun 20 langkah ke depan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hartanya pas-pasan. Ini bukan kita membahas tentang keluasan harta, bukan. Akan tetapi yang menjadi pembahasan kita, bahwasanya setiap dari kita hidupnya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diatur. Semuanya. Mungkin Ustadz Samsuri 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu tidak akan mengira ini menjadi masjid yang besar. Benar gak Ustadz? Bahkan 15 tahun yang lalu masih bangunan kosong. Hanya beton-beton saja.
Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, gampang. Semuanya gampang. Gampang. Mungkin buat hitung-hitungan kita ini tidak ketemu. Akan tapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan hikmah yang luar biasa, maka semuanya bisa terjadi. Maka di dalam surat Yunus ayat yang ke-107 adalah penegasan untuk surat Yunus ayat ke-106. Sehingga apabila seseorang memahami dan membaca surat Yunus ayat ke-6 dan ke-7, maka ia mengetahui bahwasanya ketika memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan yang berkaitan dengan manfaat dan mudarat hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki hal tersebut, maka menjadi dalil yang sangat kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki untuk memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Sehingga siapa yang berkeinginan untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karunia apapun juga. Dan di dalam ayat ini juga ada penjelasan yang sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan mara bahaya, menghilangkan kesusahan, menghilangkan rasa sakit yang diderita seseorang. Bahkan dalam hadis yang berkaitan dengan taubat seorang hamba, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang dengan taubat seorang hamba, lebih senang daripada orang yang saking senangnya dia melakukan kekufuran dalam doanya. Seseorang yang disebutkan dia melakukan perjalanan dengan tunggangannya, kemudian ketika dia istirahat di satu tempat, dia rebahan, kemudian selesai dari istirahatnya ia dapati tunggangannya tidak ada. Tunggangannya di dalamnya ada perbekalan. Maka orang ini kemudian di padang pasir yang sangat luas sekali, yang tidak bertepi, pasti kematian ia yakini ketika tunggangan dan bekalnya tidak ada pada dirinya. Maka kalau yang tadi sebelumnya rebahan istirahat, kemudian dia rebahan lagi, pasrah untuk menerima kematian. Tak lama kemudian ia dapati tunggangannya yang di situ ada perbekalannya ada di hadapan dia. Maka ia pegang, kemudian ia pastikan itu adalah miliknya, kemudian dia berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoanya apa? Ada yang tahu? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu adalah hambaku dan saya adalah Rabbmu. Rasulullah garis bawahi, akhta'a min syiddatil farah. Orang ini saking senengnya, yang tadinya kebinasaan ada di depan matanya, kemudian kesempatan untuk hidup kembali lagi dia pegang, maka dia berdoanya dengan doa yang salah. Maka kata Allah, Allah lebih senang dengan taubat hambanya, lebih senang daripada senangnya orang yang salah dalam doanya ini. Maka Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, salah satu wali dari walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, dalam hadis ini ada pelajaran buat kita. Apabila seseorang
kehilangan barang, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yu'idul mafqudat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengembalikan sesuatu yang hilang. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mengembalikan. Jadi apabila seseorang kehilangan dari dirinya sesuatu yang berharga, baik jam, baik dompet, baik HP, jangan terlalu mengandalkan kekuatan dan daya kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita cari dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya kawan? Paham? Bukan ketika seseorang kehilangan datangnya malah ke dukun. Bukan. Tauhid seseorang harus dia kembali kepada Allah. Semua mara bahaya, kesusahan, yakin tidak ada yang mampu menghilangkan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu melakukan segala sesuatu. Sehingga dalam ayat ini juga seseorang akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat yang ke-7 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan kesusahan-kesusahan. Allah Subhanahu wa taala yang menghilangkan musibah yang menimpa siapapun juga. Sehingga tidak ada yang mampu melakukan itu semua dari makhluk, maka tidak mampu melakukan itu semua kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk hal itu terjadi. Tidak ada yang mampu melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ini semua menjadi suatu kepastian bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang hak, dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang batil. Ini dijelaskan dalam ayat surat Yunus ayat yang ke 107, penegasan dari surat Yunus ayat yang ke 106. Kemudian dalam ayat yang berikutnya yaitu disebutkan surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala katakan dan dicantumkan oleh penulis, fabtaghu indallahi ar-rizqa, maka carilah di sisi Allah Subhanahu wa taala rezeki. Karena orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka ketika beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala meminta kepada selain Allah apa? Rezeki. Minta supaya dagangannya laris. Minta semua yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Karena orang-orang musyrikin yang ayat ini turun kepada mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak memiliki keimanan yang berkaitan dengan hari dibangkitkannya manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-17 berkaitan dengan
kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran dengan sangat banyak sekali. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, bahkan orang-orang Majusi, mereka menisbatkan diri mereka bahwasanya agama yang mereka lakukan adalah agama yang telah mereka warisi dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua dari umat-umat terdahulu mengklaim kedekatan mereka dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa katakan seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang ummah, seorang imam, qanitan lillah, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, dan senantiasa berada di atas agama tauhid, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walam yaku minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa di atas agama tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah. Artinya, siapa-siapa yang mengklaim diri mereka bahwasanya mereka di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, maka lihat keadaan mereka, lihat diri mereka. Apakah diri mereka termasuk dari orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Karena Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam di atas agama tauhid dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dalam surat An-Nahl ayat 123 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, supaya engkau mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang di atas tauhid. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala bantah klaim orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara bahwasanya mereka mengatakan Nabi Ibrahim di atas agama Yahudi, Nabi Ibrahim di atas agama Nasrani. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat ke-67 dan 68 dari surat Ali Imran, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah seorang Yahudi, bukan juga di atas agama Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam hanifan, senantiasa berada di atas agama tauhid, musliman,
dan beliau senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bertauhid kepada Allah, dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim alaihi salam tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk dari orang-orang musyrikin. Apabila orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair itu anaknya Allah, dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam huwa Allah, dia Allah. Ataupun thalithu thalatha, dalam sekte lainnya mengatakan Trinitas. Maka mereka bukanlah termasuk dari agamanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim di atas tauhid dan bukan termasuk dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang Arab yang di atas kesyirikannya, musyrikin al-Arab, mereka meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah di atas millah Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hanifan muslima wa lam yakun minal musyrikin wa ma kana minal musyrikin. Begitu juga orang-orang Majusi yang mengklaim bahwasanya diri mereka adalah termasuk dari agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah dengan Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allah katakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Sesungguhnya orang yang paling hubungannya dekat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang benar-benar menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai suri tauladan dalam semua apapun yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam beribadah, dalam menunaikan ibadah haji, maka senantiasa melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang-orang Quraisy, mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang tanah haram. Mereka ketika menunaikan ibadah haji, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Tidak mau. Karena mereka mengatakan bahwasanya Arafah adalah bukan dari tanah haram. Benar itu. Arafah bukan dari tanah haram. Sehingga orang-orang musyrikin Arab yang bukan orang Quraisy, mereka terkaget-kaget ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf Arafah, wukufnya bersama dengan orang-orang non-Quraisy. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihi salam bukan orang yang mengikuti golongannya, bukan yang memiliki kebanggaan kesukuan, bukan. Akan tetapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam wukuf di Arafah, dan setiap nabi mereka wukuf di Arafah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah. Walaupun hal tersebut menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wa hadzan nabiyyu walladzina amanu, kata Allah. Dan ini Nabi Muhammad ibn Abdullah adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serupa dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam.
Bahkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ikut sama, bahkan di atas dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang paling berhak dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama tauhid yang jauh dari kesyirikan, jauh dari memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ridwanullahi alaihim ada di barisan terdepan dalam ayat ini. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala pelindung bagi orang-orang yang beriman. Maka dalam surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana terjadinya dialog antara Nabi Ibrahim alaihi salam dengan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada kaumnya dalam ayat ke-16, wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada kaumnya, berdakwah supaya mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka memurnikan ketaatan hanya kepada Allah, supaya mereka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. U'budullah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tinggalkanlah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wattaquh, dan tinggalkan semua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kalian, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa kalian. Tinggalkan semua yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum, maka beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah adalah baik untuk kalian, jika kalian mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, setelah beliau melarang kaumnya untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah berhala-berhala, baik itu dari pohon ataupun dari batu-batu yang kalian ukir dengan tangan-tangan kalian, yang kalian ciptakan dengan tangan-tangan kalian, yang kalian berikan nama-nama kepada apa yang telah kalian ukir dengan nama-nama kalian. Wa takhluquna ifka, dan kalian menyebutkan nama-nama yang pantas untuk berhala-berhala tersebut, dan kalian beribadah kepada apa yang telah kalian ciptakan dengan tangan-tangan kalian.
Allah menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan melalui ketika menceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bahwasanya apa yang mereka lakukan tidak bermanfaat dan tidak memiliki mudarat. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berdoa kepada selain Allah, walaupun doa yang mereka panjatkan sampai hari kiamat, maka tidak akan dipenuhi oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, atau Nabi Ibrahim alaihi salam lanjutkan perkataannya, yang perkataannya diabadikan oleh Allah, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna rizqa. Sesungguhnya yang kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mampu untuk memberikan rezeki kepada kalian. Mereka tidak mampu memberikan apa yang kalian mintakan dari hajat-hajat kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, fabtaghu indallahi rizqa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, dan jangan kalian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan rezeki kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikan ijabah terhadap doa-doa yang dipanjatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan perkara dunia mereka, lebih-lebih yang berkaitan dengan perkara agama mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ta'adatul hasr, dengan menyebutkan fabtaghu indallahi rizqa. Harusnya susunannya fabtaghu ar-rizqa indallah, akan tetapi indallahnya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki makna apabila kalian minta kepada Allah rezeki, maka tidak minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu memberikan rezeki kepada kalian, tidak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'buduh, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, menjauh dari larangan-larangan Allah, menjauh dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ketika mencari rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, maka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebab seseorang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemaksiatan tersebut adalah salah satu penghalang untuk seseorang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la yuhramu ar-rizqa bi dhanbin yusibuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba dihalangi dari rezeki. Rezeki berupa kesehatan, rezeki harta, rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki amal soleh. Terhalangi dari itu semua karena apa? Karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Lebih-lebih apabila dosanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih terhalang lagi rezeki tersebut
karena ia telah benar-benar bersyukur dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta supaya dia mendapatkan keluasan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pasti apa yang ia minta bukanlah keluasan yang ia dapat, akan tapi kesempitan. Awal kesempitan tersebut adalah kesempitan hatinya. Ketenangan dalam hatinya tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang berbuat dosa dengan dosa-dosa besar, maka mereka di dalam api neraka. Mereka di dalam kesusahan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, jangan antum kira ayat ini berlaku nanti di akhirat saja, tidak. Akan tetapi ketika seseorang di dunia dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya menjadi sempit, hatinya menjadi susah. Kebahagiaan jauh untuk ada di dalam hatinya. Karena kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memegang hati hamba-hambanya. Makin seseorang dekat kepada Allah, makin seseorang berbuat kebajikan, tunduk patuh bertauhid kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya hakikat kehidupan yang di dalamnya ada kebahagiaan. Akan tetapi apabila seorang jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikanlah kehidupan binatang ternak lebih baik daripada orang tersebut. Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Insyaallah akan kita lanjutkan. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.